Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 17 November 2025 bersama saya, Frater Theodulus Simasaputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk meneladani Santa Elisabeth dari Hungaria dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini kita membaca kisah seorang buta di dekat Yeriko yang berteriak memohon belas kasihan kepada Yesus. Meskipun banyak orang menegurnya agar diam, ia justru semakin keras berseru. Iman dan ketekunan doa orang buta itu membuat Yesus berhenti dan memulihkan penglihatannya. Ia disembuhkan bukan hanya dari kebutaan jasmani, tetapi juga dari kegelapan batin karena imannya yang teguh kepada Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa iman sejati tidak takut untuk berseru kepada Tuhan, meski dunia mungkin menganggap kita lemah atau remeh. Iman seperti inilah yang membuka jalan bagi rahmat dan pemulihan dari Tuhan. Santa Elisabeth dari Hungaria meneladani iman ini dalam kehidupannya. Sebagai seorang putri kerajaan, ia tidak terbutakan oleh kemewahan duniawi, melainkan melihat Yesus dalam diri orang miskin dan sakit. Ia dengan rendah hati melayani mereka, bahkan membangun rumah sakit dan memberi makan yang lapar dengan tangannya sendiri. Ketika kehilangan suami dan segala hartanya, ia tidak berputus asa, melainkan tetapi percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan sejati. Seperti orang buta di Yeriko, Elisabeth melihat dengan mata iman. Ia tidak menutup mata terhadap penderitaan, tetapi memandangnya sebagai kesempatan untuk mengasihi. Semoga kita pun belajar membuka mata hati kita untuk melihat kehadiran Tuhan dalam sesama, terutama mereka yang miskin, sakit, dan menderita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau mendengarkan seruan orang buta di pinggir jalan dan memulihkan penglihatannya. Bukalah pula mata hati kami agar kami mampu melihat kasih dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Tuhan, berilah kami iman yang teguh seperti orang buta itu dan cinta yang tulus seperti Santa Elisabeth yang rela meninggalkan segala kemewahan demi melayani-Mu dalam diri orang kecil dan miskin. Jadikan kami kasih dan belas kasih-Mu di tengah dunia yang sering buta terhadap penderitaan sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.